Mulai tak? Yuk. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini kita bertemu lagi di sebuah kesempatan ini. Saya akan menerangkan tentang bagaimana cara kita membersihkan harta kita agar menjadi harta yang halalan thayyibah. Oleh karena itu, pertama saya akan menerangkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Islam ini terdiri dari 5 rukun, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa sumu ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yaitu persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima yaitu wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan atau berangkat haji bagi orang-orang yang mampu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis di atas, Islam ini dibangun atas 5 perkara atau sebagai pondasi dalam hidup untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelaksanaan rukun Islam, ada syarat dan ketentuan yang dapat menentukan apakah seorang wajib melakukannya atau menjadi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, saya tidak akan menerangkan semua rukun Islam yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi ada salah satu yang akan saya kupas pada kesempatan
sekarang ini, yaitu tentang zakat. Wa itaiz zakah, yaitu tunaikanlah zakat. Zakat sendiri asal dari kata zaka yang berarti suci, atau bisa jadi baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh suatu keberkahan, yaitu dengan cara membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau disebut dengan asnaf. Perintah membayar zakat sendiri atau disebut dengan zakat fitrah tertuang dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalil tentang zakat fitrah ini menjelaskan tentang kewajiban zakat fitrah, waktu hingga besarannya. Dalil tentang zakat fitrah ini berisi tentang pentingnya membayar zakat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya dari surah At-Taubah 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah 103. Dan juga dikuatkan dalam sebuah ayat yang lain, yaitu dari Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya yaitu dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Kesimpulan dari kedua ayat tersebut yaitu perintah untuk mengeluarkan zakat sendiri, wa itaiz zakah, maka berarti itu adalah amalan yang wajib kita keluarkan, khususnya zakat fitrah, yaitu di saat bulan Ramadan. Di dalam zakat fitrah sendiri, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ada hak-hak untuk berapa orang yang wajib mereka menerimanya, yaitu dari zakat fitrah itu sendiri. Apa tujuannya? Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, yaitu yang pertama, zakat fitrah dapat menjadi penyempurna puasa, yaitu puasa Ramadan kita. Apabila ada kekurangan atau ada perkara yang sia-sia dan kata-kata kotor ataupun perbuatan yang tidak pas kita lakukan di bulan Ramadan, maka dengan kita mengeluarkan zakat fitrah berarti kita menyempurnakan puasa Ramadan kita. Yang kedua, tujuan kita melakukan zakat fitrah yaitu pensuci harta kita, membersihkan segala apabila ada kotoran-kotoran di dalam hasil apa yang kita dapat dari suatu pekerjaan, harta yang kita miliki. Maka ketika kita mengeluarkan zakat tersebut, berarti kita mensucikan
harta yang telah kita miliki. Yang ketiga, keuntungan kita ketika kita mengeluarkan zakat, yaitu dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, bentengilah harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Siapkanlah doa untuk bala bencana, yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Dari hadis ini bahwasanya ketika kita mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah, maka termasuk kita sudah membentengi harta kita dari segala kotoran-kotoran yang mana bisa merusak dari kesucian harta yang kita miliki. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tentunya hukum membayar zakat fitrah adalah wajib. Dalam artian wajib di sini yaitu wajib dengan syarat, yaitu satu, setiap muslim, karena untuk menutupi kekurangan puasa yang diisi tadi dengan segala perbuatan, mungkin ada yang kurang pas di dalam bulan Ramadan, maka setiap muslim wajib mengeluarkan zakatnya. Dan yang kedua syaratnya yaitu bagi yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi syarat yang pertama dia seorang muslim, yang kedua mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itu batasan mampu di sini yaitu menurut mayoritas ulama adalah yang memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang di waktu hari raya Idul Fitri. Orang seperti inilah yang dikatakan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, zakat fitrah sendiri memiliki yaitu cara dalam melakukan zakat fitrah bisa dengan membayar sebesar 1 sok. 1 sok berarti 4 mud. 1 mudnya yaitu 675 gram. Perhitungan tersebut jika diimplementasikan dalam bentuk yang lebih general lagi, kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kilogram makanan pokok. Sebagaimana yang harus kita keluarkan yaitu baik berbentuk kalau dulu yaitu tepung, kurma, gandum, atau bisa jadi makanan pokok yang ada di daerah tersebut, maka itu yang menjadikan untuk dikeluarkan sebagai bahan pokok untuk zakat fitrah. Kalau kita di Indonesia, maka makanan pokok kita yaitu nasi yang berasal dari beras, maka kita mengeluarkan beras untuk sebagai zakat fitrah yang kita keluarkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada berapa 8 asnaf orang yang wajib menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa, sehingga menyebabkannya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Itulah yang wajib menerima zakat. Dan yang kedua yaitu miskin. Orang yang miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi dia memiliki harta tetapi masih dalam taraf kekurangan, tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam artian penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran. Yang ketiga yang berhak menerima zakat yaitu amil
adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sebagaimana berada di amil zakat, yaitu di masjid-masjid atau musola-musola, mereka yang ditunjuk langsung oleh pemerintah atau ada badan amil zakat sendiri. Nah, maka orang-orang yang menjadi amil zakat ini boleh menerima zakat tersebut. Yang keempat yaitu mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dia, keyakinan dia, maka dia berhak menerima zakat. Yang kelima yaitu riqab, adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Yang keenam, gharim, adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa. Orang yang memiliki hutang itu berhak menerima zakat dikarenakan apa? Dia sendiri belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari, sehingga dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Bisa jadi yaitu fisabilillah ini guru-guru TPQ juga berhak, karena dia juga termasuk orang yang berjuang di jalan Allah dalam mendakwakan agama Islam itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan, yaitu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hal-hal seputar zakat yang berhak menerima zakat atau yang berkewajiban membayarnya. Oleh karena itu, inilah kesempatan kita bagi umat Islam, yaitu untuk mempererat tali persaudaraan kita. Tidak ada jenjang antara si kaya dan si miskin, antara orang yang memiliki harta maupun tidak, maka disinilah kita saling membantu antara saudara muslim yang satu dengan yang lainnya, dengan cara yang kaya kita mengeluarkan zakat untuk mensucikan harta kita, dan yang miskin kita bantu dengan cara kita mengeluarkan zakat kita, berhak mereka untuk menerimanya. Oleh karena itu, kita jaga diri kita sucikan harta kita sebaik mungkin, baik itu melalui zakat fitrah maupun zakat mal. Insya Allah dengan kita mengeluarkan kewajiban kita, yaitu zakat fitrah ini, maka keberkahan selalu berada di dalam tengah-tengah keluarga kita, khususnya dan umumnya harta yang kita miliki nantinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya keterangan tentang zakat fitrah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.